Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Irfandi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester UTS mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diajarkan oleh dosen pengampu Pak Inhar SEMM. Di sini saya akan membahas pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya melalui unit-unit lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Yang kedua, selanjutnya kita bahas adalah pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Menurut Dumairi 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia, seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Menurut M.C. Yarchen, sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai perangkat mekanisme dan institusi yang menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dibuat. Menurut James Humphrey, sistem ekonomi sebagai suatu prosedur logis yang serta rasional untuk dapat merancang suatu rangkaian komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan tujuan mencapai kesatuan dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ke sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah keterbalikan dari sistem ekonomi kapitalis ya. Bagi kalangan sosial, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah negara harus terus aktif bermain dalam perekonomian. Sistem ekonomi sosial sendiri dibagi dalam dua sistem, yaitu sistem ekonomi sosial dari Marxis dan sistem ekonomi demokrat. Apa itu sistem ekonomi sosial Marxis? Sistem ekonomi sosial Marxis juga disebut sistem ekonomi komando, di mana seluruh unit komando baik sebagai produsen, konsumen, maupun pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri, yang menyimpan komando otoritas sendiri tertinggi atau yaitu partai. Nah, selanjutnya kita ke sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari ekonomi kapitalis sosial seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa sekarang ini tidak ada negara yang menerapkan ekonomi sosial kapitalis kecuali di Korea Utara. Sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia? Kapitalis, sosialisme. Nah, berdasarkan riset, di Indonesia tidak menganut sistem ekonomi sosial. Indonesia mengakui kepemilikan individual atau faktor produksi. Selanjutnya kita masuk ke definisi uang. Definisi uang ada biasanya didefinisikan menjadi tiga bagian, yaitu M0, M1, M2. M1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu M0, M1, dan M2. Nah, M0 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran atau demand deposit. Nah, M1 adalah tabungan plus deposito berjangka atau term deposit pada bank. Sedangkan M2
adalah tabungan deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan non-bank. Nah, di sini kita akan mengklarifikasikan apa itu uang. Uang diklarifikasikan menjadi 3 bagian ya, yaitu yang pertama full body money, Esperanto full body money, credit money. Apa itu full body money? Full body money adalah uang di mana nilainya sebagai barang sama dengan nilai sebagai uang. Nah, apa itu representative full body money? Representative full body money biasanya disebut hanyalah mewakili sejumlah barang logam di mana nilai uang sebagai barang sama dengan nilai uangnya. Contohnya surat emas yang beredar di Amerika Serikat sebelum ditarik pada tahun 1933. Nah, selanjutnya kita bahas credit money. Apa itu credit money? Credit money adalah jenis uang yang mana nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilai sebagai barang. Dalam keadaan tertentu, barang tidak penting seperti uang kertas. Itulah credit money. Nah, selanjutnya di sini ada tiga definisi uang yang dikeluarkan pemerintah, yaitu adalah 3 jenis, token koin, Esperanto money, dan uang kertas pemerintah. Nah, uang kertas pemerintah ini adalah uang yang diproduksi dari pemerintah. Selanjutnya adalah ada 2 jenis uang yang dikeluarkan oleh bank, yaitu uang kertas dari bank sentral dan demand deposit atau biasa disebut uang giral. Nah, saya rasa cukup presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.